Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar, Mbak Dwi? Sudah terdengar, Bu? Baik, senang bisa bertemu sapa lagi dengan Mbak Dwi ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa pada sesi pertama ini saya ditemani oleh seorang observer yaitu Ibu Anyar Narasukma. Nah, beliau ini akan mengawasi dan melihat proses konseling hari ini untuk kepentingan evaluasi profesional. Nah, namun Mbak Dwi tidak perlu khawatir karena kami tetap memegang teguh asas kerahasiaan. Segala informasi yang Mbak Dwi sampaikan hanya digunakan untuk kepentingan konseling ini saja. Sesi ini akan berlangsung kurang lebih 30 sampai 45 menit. Apakah Mbak Dwi bersedia dan merasa nyaman untuk melanjutkan? Baik, Bu, saya bersedia. Asalkan rahasia saya aman, saya tidak keberatan kok. Baik, terima kasih atas kesediaan Mbak Dwi. Oh iya, bagaimana posisi Mbak Dwi sekarang? Sudah merasa nyaman untuk ngobrol santai? Sudah, Bu, saya di kamar sendirian kok, jadi lebih tenang. Syukurlah, sesuai obrolan kita di WhatsApp beberapa hari lalu, Mbak Dwi merasa cukup lelah karena tugas yang menumpuk. Bisa diceritakan lebih lanjut apa yang sebenarnya Mbak Dwi rasakan saat ini? Jujur, saya tuh capek banget, Bu. Rasanya setiap hari ada aja tugas baru. Hmm. Sementara yang lama belum selesai. Kadang cuma ngelihat tugas, tumpukan tugas di buku itu, saya sudah pusing. Akhirnya Mm-mm. malah saya tunda terus tugas itu. Baik, sepertinya Mbak Dwi merasa sangat kewalahan ya dengan tuntutan belajar yang meningkat. Sampai rasanya Mbak Dwi sendiri bingung harus mulai dari mana. Iya, bener banget, Bu. Saya takut kalau nilainya jelek, tapi badan rasanya tuh lemas banget. Saya juga jadi susah sulit fokus kalau mau belajar. Mm. Mbak Dwi tadi bilang takut nilainya jelek. Apakah kondisi ini juga membuat waktu tidur atau pola makan Mbak Dwi sendiri jadi terganggu? Iya, Bu, saya tuh sering banget begadang. Cuman nggak produktif. Cuman bengong aja karena pikiran negatif dari diri saya sendiri. Oke, Mbak Dwi bisa rileks sebentar. Saya lanjutkan ya. Iya, Bu. Hmm, kalau boleh tahu, apakah ada harapan dari orang tua atau guru yang membuat Mbak Dwi merasa harus selalu dapat nilai yang tinggi? Kalau orang tua nggak terlalu menuntut sih, Bu. Hmm. Tapi saya tuh merasa kalau nilai turun, saya tuh berarti gagal. Hmm. Oke, saya Begitu. memahami kondisi itu. Berdasarkan apa yang Mbak Dwi alami, ini adalah gejala stres akademik. Nah, Mbak Dwi butuh yang namanya coping stres nih. Nah, salah satunya dengan teknik relaksasi untuk menenangkan pikiran. Oh iya, bagaimana kalau kita coba latihan pernapasan sebentar? Boleh, Bu. Saya juga pengen banget biar lebih rileks. Mm-mm. Nah, dari latihan pernapasan itu, yang pertama, tarik nafas perlahan melalui hidung, lalu tahan sebentar beberapa detik ya, jangan lama-lama. Nah, lalu Iya. hembuskan lewat mulut perlahan. Mbak Dwi bisa mengulangi itu 3 sampai 5 menit ke depan sampai Mbak Dwi sudah merasa cukup. Mbak Dwi mau mencoba? Boleh. Apakah sudah selesai? Udah, Bu. Nah, setelah kita mencoba teknik relaksasi barusan, bagaimana perasaan Mbak Dwi sekarang? Terasa agak ringan sih, Bu. Dada juga nggak sesak lagi. Alhamdulillah, sebagai tindak lanjut, saya harap Mbak Dwi bisa memperhatikan relaksasi ini secara rutin, terutama sebelum mulai belajar atau saat merasa tertekan. Agar Mbak Dwi bisa mengingatnya, saya akan kirimkan poster edukasi yang berisi tata cara relaksasi. Jadi Mbak Dwi bisa membukanya ketika sedang membutuhkan. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita akan coba membahas cara mengatur waktu agar tugas tidak menumpuk lagi. Apakah hari Kamis di jam yang sama Mbak Dwi ada waktu? Ada, Bu. Saya akan coba praktikan di rumah.
Baik, bagus sekali. Terima kasih atas keterbukaan Mbak Dwi hari ini ya. Mari kita tutup sesi ini. Sampai bertemu di Zoom berikutnya ya. Selamat beristirahat Mbak Dwi. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Baik, saya izin keluar ya.